Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya mengajar di SMP Nurul Jadid, Kroom, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 BIT 3 tahun 2025 di LPTK UIN Madura dengan NIM 25311102114 hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada materi tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna di kelas 7 di SMP Nurul Jadid, Kroom, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Untuk lebih singkatnya, silahkan simak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu untuk dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Masuk semua ya? Kami akan panggil Anissa Istighfareh, Anissa Tunaisah, Dewi Cahya Saputra, Samar Dinor Rabbani, Fikri Irfansah, Ilsam Maulana, Muhammad Farhan Maulidi, Muhammad Farel hadir, Nur Aisyah Bella, Nurul Komariah, Rizky Sawaluddin hadir, Siti Farahah hadir, Sofyan hadir, Tania Putri hadir, Harisah hadir. Sekarang sebelum memulai pelajaran, kita untuk bernyanyi, yakni bernyanyi mengingat para pahlawan yang telah memerdekakan kita. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku,
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sekarang pelajaran agama Islam, yakni tentang pengertian keimanan kepada Allah dan kepada Asmaul Husna. Oleh karena itu kita diberikan waktu barangkali 15 menit atau 10 menit untuk membaca buku-buku referensi yang telah berada, dan kemudian kertas kita tulis untuk merangkum sekaligus intisari untuk pahami tulis. Dan kita setelah paham, kita mendiskusikan bersama, tanyakan kepada kelompok yang lain, terus dari kelompok A, kelompok B, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok A, terus seperti itu hasil rangkuman yang telah ditulis dari hasil membaca buku atau memahami buku materi itu. Silahkan. Baca. Sudah ya? Sudah. Sudah paham semua? Kalau sudah tahu semua, siap semua, sekarang coba dari kelompok A untuk menanyakan ke kelompok B. Yuk mulai. Coba siapa yang tahu pengertian iman kepada Allah? Silakan. Coba. Yaitu percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Sehari-hari. Betul. Ayo, tepuk tangan. Sekarang kelompok B untuk menanyakan kepada kelompok C. Coba baca, siapa yang tahu dalil akli iman kepada Allah? Kelompok C. Kelompok C, yuk. Jawab. Siapa menjawab? Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Betul, yuk. Tepuk tangan. Dalil ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, katanya. Betul. Sekarang untuk kelompok C menanyakan kepada kelompok D. Coba. Coba berikan contoh tanda keimanan kepada Allah. Coba berikan contoh tanda-tanda keimanan kepada Allah. Selalu beribadah, mengaji, berzikir, membaca salawat. Betul. Berzikir, membaca salawat, rajin ibadah. Sekarang bagian kelompok D untuk menanyakan kepada kelompok A. Yuk. Coba sebutkan hikmah
Beriman kepada Allah, Coba berikan hikmah. yaitu selalu merasakan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keselamatan dalam lindungan Allah. Betul. Selalu merasakan ketenangan, kenyamanan dalam lindungan Allah. Yang sudah membuat pertanyaan atau rangkuman masih? Yuk. Al-Khabir artinya maha waspada. Al-Khabir. Ulang. Al-Khabir artinya maha waspada. Coba berikan kesimpulan. Coba berikan kesimpulan, siapa yang tahu? Tepuk. Andi tunjuk kelompok D katanya. Yuk. Husna nama baik bagi Allah. Al-Halim, Al-Khabir, Al-Basir, Al-Sami. Al-Sami itu rangkuman dari yang ditanyakan oleh kelompok B. Tepuk tangan. Ataukah masih ada? Ini judul pengertian iman kepada Allah beserta Asmaul Husna. Apa itu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah kata kamu percaya. Ada yang mengatakan yakin. Ada yang mengatakan pengakuan. Ada yang mengatakan pengikraran. Ini adalah pengertian yang diberikan oleh penemuan-penemuan kalian semua yang hasil dari membaca buku itu. Ini semuanya benar, tapi harus kita luruskan. Di dalam buku materi itu mengacu yang paling difokuskan percaya, artinya kepada Allah. Ini adalah percaya kepada Allah. Percaya itu yakin sepenuh hati. Tempatnya percaya itu keyakinan di dalam hati. Berarti betul juga. Pertama percaya. Kalau hanya percaya, sebatas percaya. Ini sejarah bahasa. Betul. Kemudian pengakuan di dalam hati. Ketika yakin di dalam hati, maka apapun yang ada hanya Allah. Hanya Allah. Allah. Ini. Juga ini mengikrarkan. Kalau di dalam hadis itu lain. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman ma'rifatun bil qalbi, ngakoh sama turun di dalam hati. Di dalam hati. Ma'rifatun bil qalbi. Wa qaulun bil lisan dikatakan dengan di lisan. Wa amalun bil arkan berarti dikerjakan dengan anggota badan. Apa? Dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut, dengan mata, dengan telinga. Ketika mempunyai keyakinan, maka tangan itu untuk berbuat baik. Mulut kita untuk berbicara yang baik. Telinga kita untuk mendengarkan yang baik. Kaki kita untuk melangkah dengan urusan yang baik. Bukan urusan yang mencuri. Kalau misalnya ada uang, menemukan di sini, di manapun, di jalan, kecil maupun besar, ketika kita punya keyakinan, ini punya siapa? Bukan langsung diambil itu, ini punya siapa? Saya takut kepada Allah, karena saya yakin bahwa Allah itu ada. Itulah adalah keutamaan-keutamaan dengan
meyakini sepenuh hati. Sehingga manusia untuk melakukan hal-hal yang jelek atau perbuatan buruk, mencuri, membicarakan orang lain, itu tidak ada. Akhirnya dari SMP, SMA, kuliah, tambah menjadi kepribadian, kemudian menjadi kepribadian yang sangat baik. Mentalnya, ilmunya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Itulah yang diperoleh dari iman kepada Allah. Sekarang Asmaul Husna. Asmaul Husna ini adalah yang mengartikan kalian nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang baik. Husna. Makanya kalau dinamakan kadang intinya kalau bini ini dinamakan Hasanah. Nurul Hasanah. Ada tak marbuto. Kalau laki-laki Hasan. Itu. Maka itu anjuran untuk dinamakan yang baik agar manusia itu sesuai dengan nama. Kalau berkeyakinan kepada Allah, Islam, kelak kemudian hari dipanggil oleh malaikat itu sesuai dengan nama. Kalau dinamakan cobik lain, yang lambe itu masa lalu. Artinya nama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada 99 namanya. Tapi yang diajarkan di dalam buku itu yang sudah disebutkan ada 4. Ya, ada 4. Ada 4. 1. Al-Alim. Al-Alim. 2. Al-Khabir. Al-Khabir. 3. Al-Basir. 4. Asami. Asami, kami akan silang. Ini acak, artinya ini diacak nih. Jadi saya hanya diberi strip ini. Melihat, ini mencobanya. Nanti saya akan menanyakan mana yang tepat nilainya, kan begitu. Artinya saya di sini mendengar, kemudian mengetahui di sini. Ini kemudian waspada. Siapa yang tahu arti dari Al-Alim? Al-Alim artinya kelompok asih. Ini kelompok asih. Tepuk tangan dulu. Yuk, semangat. Al-Alim mana? Oh, ini. Betul. Ini. Al-Alim, betul. Tepuk tangan untuk kelompok C. 100. Kemudian Al-Khabir, siapa yang tahu? Tepuk tangan dulu. Walaupun misalnya salah, apalagi benar. Yuk, Al-Khabir. Waspada. Tul, tepuk tangan yuk. 100. Kemudian Al-Basir, siapa yang tahu? Mana? Kok ngacung semua? Mana? Yuk, lebih dahulu. Al-Basir. Yuk, siapa? Melihat. Betul, tepuk tangan dulu. Kelompok B, kelompok A. Yuk. Sip. Tuh, maha melihat. Mana? Ini.
Mana melihat ini. Al-Khabir Maha Waspada, benar. Terakhir siapa? Siapa yang lebih ngacung pertama? Siapa? As-Sami siapa? Paling selatan itu. Yuk, kelompok B ya. Yuk. Maha mendengar. Maha mendengar. Betul. Tepuk tangan semua. Berarti pintar-pintar semua. Mat. Sekarang dilanjutkan untuk mendalami ini. Untuk mendalami Maha melihat, Al-Alim benar, Maha mengetahui. Allah itu selalu tahu. Selalu tahu. Dimanapun kamu menghadap, disitulah adalah wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhul Allah. Jangan sampai berlaku tidak baik kalau beriman kepada Allah, beriman kepada sifat Allah, Asmaul Husna, jangan sampai. Ini selalu diawasi. Namanya beriman bahwa Allah itu ada, jangan sampai bekerja atau berlaku pekerjaan yang buruk kepada orang tua, kepada guru. Baik. Keluar dari rumah, masuk dalam rumah, Assalamualaikum, keluar, pamit, kemudian ke guru, cium. Amalkan kemudian terus melakukan sholat. Al-Alim mengetahui Allah, as-sholat, masih yang paling ahli ibadah. Sholat, itu sholat wajib, sholat sunat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, kemudian istikharah. Itu banyak. Al-Khabir, Maha Waspada, selalu waspada. Kalian juga diwaspadai oleh Allah. Sebaliknya kamu harus mewaspadi juga. Cari teman yang baik. Cari teman yang baik. Takut kalah. Takut kalah dengan yang tidak baik. Berteman dengan orang bunyabu, kalian bersamanya takut kalah. Tapi kalau yakin kepada Allah, Al-Khabir, waspada. Saya takut kalah. Saya pilih teman yang baik saja. Itu Al-Khabir. Banyak sebenarnya. Kalau ingin menjabarkan, mengamalkan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basir, Maha mengetahui. Dia Maha melihat sepanjang siang dan malam, sepanjang awal dan akhir hayat. Maha melihat. Sampai kamu di dalam gua pun dilihat oleh Allah. Di dalam gua pun dilihat oleh Allah. Jangan. Kalau kalian yakin bahwa Allah Maha Basir, semuanya dilihat oleh Allah. Pakai celana dilihat oleh Allah. Pakai dasi dilihat oleh Allah. Pakai sepatu dilihat oleh Allah. Kemudian sebelum berangkat mencium orang tuanya, tunduk kepada orang tuanya, dilihat oleh Allah. Dinilai semuanya. Bukan hanya mengguru. Kepada gurunya dinilai semuanya. Cerdas itu makna soleh, soleha. Orang yang soleh, soleha. Soleh, soleha. Kalau perempuan soleh, kalau laki-laki soleh. Kalau Al-Quran, kenapa Nabi Ibrahim doanya Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin? Terus doanya seperti itu. Tidak bukan untuk yang lain. Saya punya anak yang banyak harta, yang kaya raya. Tidak. Soleh. Soleh itu dalam agama Islam orang yang cerdas. Bukan hanya pintar, cerdas. Semuanya menguasai. Ya, selalu rendah hati walaupun pintar. Selalu menghargai. Selalu semangat. Seperti kamu belajar semangat. Persiapkan masa tua.
ketika tua banyak amal-amal baik, dijemput umurnya oleh Allah, nanti di dalam kubur tenang, baik. Itulah, ini soleh. Jadi orang yang jadi orang yang soleh. Oke. Orang yang soleh, jadi orang yang solehah. Sekarang Asami maha mendengar katanya ini, maha mendengar. Allah maha mendengar kalian sik-bisik. Sang temanah membicarakan yang jelek teman, ini itu. Jangan jangan sampai walaupun satu kata. Kita berbuat mendengarkan orang lain itu untuk mendengar hal-hal yang baik dari kata-kata kamu, teman yang lain. Misalnya kelompok D berkata baik, Aisyah itu orangnya baik, tekun. Dia masih pagi-pagi sudah bangun, sholat, tahajud, belajar. Cita-citanya katanya mau jadi bidan, mau jadi dokter. Laki-laki mau jadi banyak. Kalau laki-lakinya harus jadi apa kek? Harus punya cita-cita. Kita harus punya cita-cita agar semangat mencari ilmu. Kalau cita-citanya cangkul, dak semangat itu. Harus ada cita-cita. Jangan ada cita-cita dan kemudian di dalam ilmu agama ini, maka sering-sering minta berdoa kepada Allah dengan Asmaul Husna. Kemudian sholat tahajud, dikerjakan sholat hajat, dikerja berzikir, belajar terus. Pintar. Ini sudah Asami. Jangan berkata-kata walaupun sedikit yang pasti ada pendengarannya Allah. Sekarang ini sudah paham semua? Sudah paham? Paham ya? Kemudian saya memberi siapa yang terakhir? Siapa yang bisa menyimpulkan ini umum? Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran dari tadi yang saya jelaskan atau yang kalian dipelajari tadi di buku itu? Nih. Jam ini saja. Kepada Allah, yaitu percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Oh, kelompok berapa itu yang paling itu terkenal lah, paling bisa menjawab? Yuk, kelompok B. Yuk, tepuk tangan. Ini gampang sebenarnya. Nih, iman menjadikan kita tenang, sabar, tentram, tenang, tentram, sabar. Selalu ibadah. Selalu semangat ibadah. Itulah adalah suatu kesimpulan seluruhnya untuk lebih suka dalam beribadah kepada Allah. Ada ayat, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di sini kata-kata wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Itu orang yang beramal soleh, dia selalu tidak merasa haus dan rugi untuk ibadah kepada Allah. Mengaji contohnya, karena dia punya kemantapan mengaji, berzikir, bersalawat, kemudian membaca terus, belajar untuk mempersiapkan menjadi orang yang lebih takwa. Itulah kesimpulan. Bisa kita mengamalkan dari tadi. Ini dari tadi. Mungkin hanya ini yang kami sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu belajar itu pahami
terus baca di rumahnya, baca lagi ya. Coba-coba terus menulis, Nah, tuh. Ya cukup ini, semua bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.